Kita berdoa ya saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kalau di hari kemerdekaan ini Tuhan, kami merayakan kebebasan yang Tuhan karuniakan. Dan kami bisa kumpul sama-sama sebagai umat-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biar kami gak sia-siakan kemerdekaan ini Tuhan, kebebasan kami ini. Buat apa yang kami dengar, kami berdoa biar bukan cuma jadi pengetahuan, jadi informasi buat kami. Tapi sungguh-sungguh Roh Kudus, kami minta Roh Kudus bentuk hati kami. Roh Kudus bekerja lewat firman-Mu ini Tuhan. Supaya kami bukan cuma jadi pribadi yang lebih baik, tapi lebih berkenan buat Engkau Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus percayakan kami berada. Makasih banyak Bapak yang baik, Roh Kudus pimpin kami. Kami bukan cuma mengerti firman-Mu, tapi kami juga mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Mari kita umat Tuhan yang siap bukan cuma mendengar tapi mau melakukan. Jadi pendengar, jadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Habis lomba gak sih? Enggak ya? Baru besok ya lomba-lombaan ya. Bapak Ibu Saudara masih ingat gak kita bulan ini lagi mendalami apa? Lagi belajar apa? Masih ingat gak? Ada yang masih ingat? Ya dong, kita kan selalu belajar nih ya kan. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara selalu datang ke Grow Community Church dengan mempersiapkan diri gitu ya. Untuk belajar minggu demi minggu, jadi gak random gitu ya saudara datang. Tuh, bulan ini kita lagi belajar, lagi mendalami menjadi murid Yesus di marketplace, gitu kan, di dalam dunia kerja. Jadi yang hari ini akan saudara dengar, yang sama-sama akan kita pelajari, itu adalah hal-hal yang sangat-sangat marketplace, kerja banget gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali datang, atau mungkin beberapa ibadah kita yang kemarin-kemarin terlewat, terus mungkin bertanya-tanya, oh jadi ini rema untuk keluarga saya gimana nih? Nah kalau keluarga udah bulan lalu. Gitu ya, jadi kita lumayan rapi gitu ya, kita susun, saya harap saudara mengikuti. Kalau untuk keluarga kita udah fokus kan bulan lalu, bulan ini kita fokus mengenai marketplace. Dan hari ini kita akan bicara straight to the point, bekerja seperti Yesus. Ya, work like Jesus. Saya mau ajak kita baca di Markus 6. Markus 6 ayat 2-3. Pada hari Sabat, ia, Tuhan Yesus ya, mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3 ini dia. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat ini memang bukan langsung tentang marketplace. Ayat ini bicara bagaimana Tuhan Yesus aja ditolak di tempatnya dia sendiri. Dan untuk lebih jauhnya ayat-ayat yang kita baca, perikop ini sebenarnya lagi bicara soal bagaimana kita sulit sekali untuk menerima mujizat dari Tuhan, melihat Tuhan bekerja dengan luar biasanya kalau kita sendiri gak percaya. Gitu, makanya di lanjutan dari ayat ini adalah salah satu ayat yang terkenal gitu ya buat kita-kita kalau misalnya kita pelayanan. Seorang nabi ditolak di rumahnya sendiri. Gitu ya, ini ayat yang saudara saya cukup yakin familiar banget. Nah ini asal muasal. Kenapa ayat ini bisa muncul? Karena cerita yang tadi kita baca sebetulnya memang bicara soal kita akan susah sekali melihat kuasa Tuhan bekerja. Bukan Tuhan gak sanggup. Tapi kitanya yang gak percaya. Oke. Tapi dari ayat yang kita baca, tadi kalau saudara perhatikan ada highlight yang saya kasih untuk menjadi clue gitu ya untuk kita bisa tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus waktu dia jadi
manusia datang ke dunia ini, dia juga bekerja, saudara. Gitu. Jadi saya ambil ayat ini untuk kasih clue aja buat kita, bahwa ternyata Tuhan Yesus waktu dia datang sebagai manusia di tempat ini, di bumi ini, dia bekerja. Ya jadi kalau misalnya saya suka dengar, ini sedih banget sih sebenarnya. Kayaknya saudara juga lumayan familiar deh. Banyak dari orang Kristen yang sayangnya nggak suka kerja. Atau meremehkan pekerjaan. Karena dianggap yang harusnya mereka lakukan adalah hal-hal yang rohani. Jadi lebih rajin datang ibadah, walaupun itu bagus, tapi dengan konsekuensi meninggalkan tanggung jawab pekerjaan. Menurut saya, itu bukan rohani. Tapi itu nggak bertanggung jawab aja sama apa yang dipercayakan. Kita kan bisa menafkahi keluarga, itu dari apa saudara? Pekerjaan. Gitu. Makanya saya sangat sedih dan makanya kenapa Growth Community Church kita sama-sama mau belajar menjadi Kristen bukan cuma di ibadah. Aduh ibadah mau dijago. Ya, malaikat tuh minder kalau kita ibadah saudara. Ya, kita kalau ibadah, kudus banget deh kita kalau ibadah, mantap kita kalau ibadah. Di keluarga ya oke, ya kan. Tapi di kantor, aduh lihat tuh absennya tuh. Waduh, deadline mundur melulu, alasannya persekutuan doa. Waduh. Belum gosip-gosipnya padahal nangis-nangis kalau ibadah hari Minggu. Wah. Dan saudara tahu saya bukan mengeluarkan bercandaan ini tuh out of the blue. Ya. Saudara tahu ini terjadi. Betul? Saudara sangat-sangat tahu. Atau bahkan mungkin di kantor saudara sendiri, biang keroknya adalah orang-orang yang namanya ada di Alkitab. Ada proyek baru, jangan ajak Markus. Kenapa gak bisa kerja Markus? Padahal Tuhan kita aja bekerja loh saudara. Dan Tuhan kita tuh bukan cuma bekerja biasa-biasa aja. Ibaratnya kalau kita cuma kayak clock in, clock out gitu. Cuman kerja apa adanya, seadanya aja. Saya mau tunjukin saudara satu hal yang saya mau ajak saudara lihat dari sisi yang berbeda yang biasanya gak kita lihat. Di Matius 9 ayat 35 itu ditulis, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta apa saudara? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Oke, nah dari kacamata rohani kita melihat ini tuh mujizat, betul? Dan gak salah, emang bener mujizat ya kan? Gak bisa buta jadi bisa ngelihat, itu kurang mujizat apa lagi tuh. 12 tahun pendarahan, pingsan terus, pass out terus, tiba-tiba sembuh ya kan. Cuman dengan memegang ujung jubahnya itu apa kalau bukan mujizat? Betul, jadi itu memang mujizat. Cuman ada kacamata lain yang saya mau ajak saudara sore hari ini lihat. Bahwa apa yang Yesus lakukan itu juga berpengaruh buat manusianya. Orang yang dapat mujizatnya. Apa maksudnya? Saya mau coba tanya sama saudara. Orang yang buta kira-kira susah atau gampang hidupnya? Susah. Susah banget lagi. Orang 38 tahun lumpuh gak bisa jalan. Akhirnya cuma bisa ngemis-ngemis doang. Nyusahin orang gak tuh? Nyusahin orang. Tadi perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Kira-kira menderita atau gak hidupnya dikit-dikit pingsan? Menderita. Saya pengen kita ngelihat apa yang Yesus lakukan ini bukan cuma dari kacamata rohani, udah pasti dari kacamata rohani itu adalah sebuah mujizat. Tapi saya pengen ajak saudara sore hari ini ngelihat dari kacamata dari sisi yang lainnya, dari sisi orang-orang yang mengalami mujizat itu. Apa yang mereka dapatkan selain kesembuhan udah pasti? Masalah mereka terselesaikan, saudara. Dari yang tadinya
Karena dia buta, dia gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia bisa jalan, dia bisa kerja lagi. Dia bisa, kalau misalnya dia misalnya masih sehat, dia bisa bekerja lagi. Dia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga lagi. Orang yang lumpuh 38 tahun akhirnya bisa berdiri lagi. Bisa jadi ayah yang baik lagi buat anaknya. Berfungsi, masalah-masalah manusia diselesaikan sama Tuhan Yesus. Jadi ini bukan cuma soal teologi, bukan cuma soal biblika aja saudara. Tapi dari sisi vokasional, ini sangat-sangat membantu apa yang Yesus lakukan. Jadi bukan cuma hal-hal yang supranatural, enggak saudara. Secara praktek, apa yang Yesus lakukan itu tuh membantu kehidupan orang jadi lebih baik. Membantu menyelesaikan masalah orang. Makanya kenapa saya bilang Yesus tuh bukan cuma kerja sembarangan. Buat saya, our God is a problem solver, saudara. Saudara pernah lihat dari sisi itu gak? Bahwa Yesus itu tuh bukan cuma kayak simsalabim gitu, terus kita tepuk tangan, bukan. Tuhan Yesus tuh membantu menyelesaikan masalah umat manusia, saudara. Dan kalau misalnya kita lagi belajar untuk jadi murid Yesus, saya rasa ini hal yang perlu kita ikuti juga dari Tuhan kita, saudara. Bukan cuma jadi orang benar, bukan cuma soal baik, tapi jadilah problem solver di kantor, saudara. Murid Yesus harusnya jadi pembawa solusi, bukan pembuat masalah, saudara. Nah sekarang akhirnya pertanyaannya, kita di kantor pembuat solusi atau pembawa masalah? Kita problem solver atau kita troublemaker di kantor? Kalau kita mau belajar dari Yesus, kalau kita mau jadi murid Yesus yang ternyata bukan cuma soal di rumah, bukan cuma soal angkat tangan di gereja, tapi juga jadi problem solver di kantor, pertanyaannya kita sudah atau belum nih jadi problem solver di kantor? Atau kita malah nyusahin orang di kantor? Atau malah kita jadi bahasa rohani jadi batu sandungan di kantor? Orang malah gak bisa kerja bagus ada kita. Entah karena kita gosip terus atau karena emang kita gak kompeten di kantor. Project jadi gak beres sama kita, hitungan salah melulu, bercanda terus. Kata kerja terus ya, kerja harus fun. Tapi kalau terus-terusan, nah itu dia yang bahaya ya kan. Kita ada di mana nih? Karena kalau ngomong kerja itu kan ujung-ujungnya soal kontribusi, betul? Kerja itu kan kita kasih apa yang kita bisa dan kita dapat imbalan, betul nggak? Saya nggak ngomongin charity ya. Kalau charity udah pasti, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita dikasih. Tapi ini saya ngomong konteks kita bulan ini marketplace dunia kerja. Kerja itu kan kontribusi, saudara. Ya kan? Dan dari apa yang kita lihat, berarti kontribusi orang di dunia kerja itu basically cuma dua. Jadi problem solver, kayak Yesus, atau bahkan jadi restorer. Ya kan, Yesus kan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Atau spektrum satunya, cuma dua itu menurut saya. Kalau enggak kita jadi problem solver, ya kita jadi troublemaker di kantor. Cuma enggak ada tengah-tengah, setuju enggak? Oh gue biasa-biasa aja. Biasanya, kalau biasa-biasa aja di kantor, itu masuk ke dalam grup yang tukang bikin masalah. Kok pastor gitu sih, ofensif banget, saya nggak ngapa-ngapain. Loh, kalau ada masalah dibiarin, oh saya kan nggak ngapa-ngapain, ya tapi lu tahu ada masalah nggak lu beresin. Gitu kan ngelihatnya gitu kan. Basically di kantor, di bisnis kita, itu cuma ada problem solver sama troublemaker, itu aja. Troublemaker either kita yang bikin atau kita setuju sama orang yang bikin atau kita membiarkan ada masalah dan kita biarin aja. Basically cuma dua itu doang. Dan ini berlaku dalam konteks kerja untuk apapun. Dimanapun, kantor apapun, bahkan untuk ibu rumah tangga. Benar. Ibu rumah tangga, pertanyaannya di rumah jadi problem solver atau jadi dalam tanda kutip troublemaker di rumah. Pantas suami gak mau pulang. Bener, suami mendingan lembur daripada pulang. Karena pulang gue udah capek, tetap diteriakin loh, ada aja gue yang salah. Bukan cuma suami loh, anak pulang kuliah, udah capek-capek, tetap dimarahin, ada aja yang salah buat mama. Jadi saya harus gimana? Didudukin. Jadi problem solver sebagai ibu rumah tangga, duduk. Papa kenapa? Baru pulang rumah, baru masuk pintu udah marah-marah. Ayo pak duduk.
Coba ngobrol, gitu kan bisa. Nggak harus kayak bikin inovasi, handphone terbaru, mobil terbang, nggak usah ibu. Ya cukup duduk, tanya anak kenapa, mama bisa bantu. Itu problem solver. Sama dan akhirnya di kantor juga kayak gitu. Saudara nggak perlu kayak punya PhD gitu untuk kayak ciptain teknologi apa, puji Tuhan kalau bisa. Kalau enggak dan saudara dengar khotbah sore hari ini dan saudara wondering gimana caranya saya pastor jadi problem solver, saya biasa-biasa aja, saya nggak cum laude, saya nggak sekolah di Ivy League. Cukup dengan mendengarkan customer, ya nggak sih? Itu feedback form di kantor tuh yang dikirim-kirimin, coba dilihat. Ada yang bisa diimprove nggak dari situ? Ya kan komen-komen customer di Instagram, itu kan pasti ada sesuatu tuh. Pernah dilihat atau enggak? Atau bos, belakangan kita ngelihat dia ngedumel tentang A gitu. Kenapa nggak kita daripada kayak, syukurin, permisi ya, permisi. Ini biar real aja, permisi. Pardon my language. Daripada saudara bilang, mampus. Jahat sih lo, biarin. Susah loh dimarahin sama CEO. Daripada kayak gitu, kenapa nggak kita, Bu, saya bisa bantu apa? Dan itu bagus loh buat saudara. Secara skill saudara naik, dan saudara dilihat orang jadi, ih hebat ini orang. Gak pinter-pinter banget, tapi mau loh solve problem. Daripada cuma jadi orang-orang di kantor, di tempat kerja yang kayak cuman datang dengan tumblernya itu. Ya kan, duduk kayak kerja, cuman buat apa? Bukan buat solve up problem apa-apa. Cuman supaya nunggu gaji, biar Netflixnya bisa dibayar lagi bulan depan. Atau beli record pedal. Kayak datang ke kantor tuh gak ada keinginan untuk kayak gue bikin apa ya di kantor ini. Padahal Yesus datang ke kota-kota, desa-desa, gue bisa sembuhin siapa ya, sama kan. Kenapa standar kita jadi jauh banget sama Tuhan kita. Di kantor asal-asalan, sembarangan di kantor, malah jadi batu sandungan buat orang-orang padahal namanya Michael atau Maria. Gitu ya. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Karena ternyata hari ini kita tahu di dalam dunia kerja yang sifatnya kontribusi. Kontribusi cuma ada kontribusi yang baik sebagai problem solver atau kontribusi yang nggak baik sebagai troublemaker. Saudara mau jadi troublemaker atau mau jadi problem solver? Karena ini khotbah saudara, jadi saya nggak bisa yang terlalu kayak technical, terlalu detail. Tapi kalau saudara pengen mulai bisa problem solving, saya bantu bikin suplemen buat saudara. Saudara bisa scan, saudara bisa lihat. Ini saya bikin foundation of problem solving. Intinya, karena ini sifatnya fondasi tapi ya. Di sini saya ajarin masalah terbesar orang untuk problem solving itu tuh kita biasanya nggak tahu masalah sebenarnya. Itu paling banyak problem solving. Makanya kenapa kayak jadi problem sama solutionnya tuh nggak nyambung, nggak align. Ini masalah utama, masalah pertama dari problem solving. Nah di guide ini saya bikin beberapa level, itu based on apa? Kalau misalnya saudara familiar sama iceberg model, itu tuh ada 3 level. Nah jadi kalau misalnya saudara nanti lihat masalah yang lagi saudara alami di kantor, jadi ini real banget. Apa yang saudara lagi alami di kantor, masalah tim, masalah produk, masalah manajemen, anything, itu tuh ada levelnya sebetulnya. Nah saudara harus tahu dulu levelnya yang mana, baru tahu solusinya tuh seperti apa. Nah guide untuk solusi-solusinya juga ada di sini. Jadi kalau misalnya saudara tertarik, saya harap ini bisa membantu saudara untuk bisa kayak very technical gitu ya, benar-benar bisa dipakai di kantor. Buat dipakai meeting, bisa dipakai brainstorm sama tim di kantor. Tapi kalau kembali ke renungan kita ya buat sore hari ini, saya udah selesai, saya cuma mau tinggalkan saudara sama pesan. Pesan untuk kita sesama orang-orang yang, karena saya juga masih aktif banget di marketplace. Jadi ini pesan dari gereja untuk jemaat Tuhan yang masih aktif di marketplace. Ya, pesan pertama buat para entrepreneur, untuk para business people, businessman, businesswoman, yang orang para pengusaha. Pesan saya, ajakan dari gereja, mari kita jalankan bisnis atau temukan bisnis
yang punya visi pemulihan. Untuk memperbaiki sesuatu. Sama kayak Yesus datang untuk memperbaiki segala sesuatu. Yang buta disembuhkan sama dia, yang lumpuh dibuat jalan sama dia. Mari kita cari opportunity bisnis yang bukan cuma cuan, saudara. Dan by the way, bonusnya biasanya, kalau misalnya saudara familiar sama istilah inovasinya, orang-orang yang ketemu bisnis-bisnis yang kasih value buat orang, yang memulihkan, itu biasanya blue ocean tuh. Itu gak banyak kompetitornya tuh. Emang gak gampang. Tapi saudara tuh satu-satunya pemain tuh biasa di situ. Kalau ngomongin cuan, wah udah dong, jelas ya. Tapi cari yang memulihkan, jangan cuma cuan. Kalau cuan kompetitornya banyak, jadi price war. Dan semua kita tahu kalau belajar manajemen, kita tahu price war itu sebenarnya gak sehat. Ya kan, capek price war. Gak pinter, gak cerdas, gak strategis price war itu. Gak ada habisnya price war. Tapi kalau saudara bikin bisnis yang based on value, ya kan, margin bisa lebih gede, semua orang datang sama saudara. Dan dengan menjalankan itu, saudara sedang menjadi saluran berkat, menjadi apa ya, Yesus mini di dunia ini. Amin saudara. Gampang carinya. Dunia kita ini hancur banget saudara. Dunia ini rusak banget. Gampang cari yang perlu dipulihkan. You name it. Apa? Iklim, transportasi, Jakarta terutama. Kesehatan orang, jiwa, mental, fisik. Ya, lapangan pedal makin lama makin banyak. Kecuali misalnya kayak bikin lapangan pedal dapat saudara bisa kasih apa gitu ya. Poinnya adalah, ini kan bukan seminar bisnis ya. Poinnya untuk para pengusaha, yuk coba pikirkan bisnis-bisnis, peluang-peluang yang bukan cuma cuan, tapi juga kasih value buat orang. Persis kayak Tuhan Yesus. Dan di situ saudara bilang, Pastor, saya mungkin gak bisa nyanyi, saya gak bisa ikut audisi Pastor Lia. Suara saya jelek banget kayak Pastor Timmy. Tapi saya bisa bantu orang. Pelayanan saya ada di marketplace sana. Dan itu bukan klise. Pas kita datangin, bener loh. Bantuin orang loh. Bener loh. Bikin orang buta melihat. Bener loh. Bisnis saudara bikin orang lumpuh berjalan dalam tanda kutip. Apapun itu konteksnya. Pesan yang kedua. Buat senior level. Ini pesan yang penting nih. Karena biasanya senior level ini nih yang paling perlu ditumpangi tangan nih bisa di kantor-kantor. Ya, senior level kan biasanya yang paling udah lebih galak dari CEO-nya. Berasa lebih penting. Padahal CEO-nya humble banget. Gitu. Foundernya humble banget. Kadang-kadang datang masih pakai Vespa butut gitu-gitu kan. Ini nih manajernya nih. Wah, ini nih VP barunya nih. Baru datang pakai mobil Eropa nih. Datang nyuruh-nyuruh orang. Kamu gak tahu siapa saya, kamu gak tahu siapa saya. Sementara foundernya cuma di belakang gitu, dia cuma elus-elus dada. Ya ampun, padahal saya dulu membangun perusahaan ini cuma pakai Vespa butut ini. Saya yang diteriakin orang, kok ini anak buah saya yang teriak-teriakin satpam. Yuk kita bantu para senior level di tempat ini, leadership, ya. Bantu selesaiin masalah tim kamu, tim kita. Jangan cuma mentang-mentang bos, ya kan. Terus kita suruh-suruh orang, kita gak kasih kontribusi apa-apa, kita cuma pengen gajinya, kita cuma pengen kreditnya aja. Yang lembur, yang tipes tim kita pakai presentasi itu di depan direksi, kita yang ditepuk tanganin, tim kita tipes. Sementara di gereja ada oma-oma lihat, oma sini oma duduk. Double standard banget jadinya di gereja. Kenapa gak sama? Saudara bos, saudara senior leadership di kantor, sama kayak di gereja. Kalau saudara seorang senior leadership, baik banget di gereja, kenapa saudara maki-maki tim saudara di kantor? Yang ironis,
Kita yang ada di senior management, kita dulu pernah jadi staff, betul nggak? Saudara kan nggak lulus kuliah tiba-tiba langsung jadi VP kan? Saudara pernah ada di bawah, saudara tahu rasanya jadi staff. Saudara tahu tuh rasanya tuh jadi remahan-remahan rengginang itu kan? Kenapa tiba-tiba kita jadi, padahal kayaknya cuma dikit banget bedanya. Kenapa kita tiba-tiba jadi jahat sama orang? Tiba-tiba kita jalan dagu tinggi banget sekarang. Pada level cuma naik 2. Mobil cuma mahal 150-200 juta. Rumah lebih gede 100 meteran. Dibanding teman-teman lain, kenapa jadi sombong? Kenapa jadi tukang nyuruh-nyuruh, gak ada kontribusi? Padahal Tuhan kita, Tuhan yang kita angkat-angkat tanganin setiap hari Minggu ini loh saudara. Tuhan kita datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan yang terakhir, untuk para sahabat-sahabatku terkasih, para remahan-remahan rengginang ini. Maksudnya anak-anak baru ya, junior-junior gitu ya. Yang baru lulus atau masih di junior level. Anak intern ya kan. Teman-teman datang, coba dengan punya mindset kasih solusi di kantor. Jangan cuma datang, cuma buat gajinya supaya bisa beli maca, tumbler, sama itu dia. Apa, you name it, paddle, mini soccer, cuma buat itu atau apa, Netflix. Gitu, jadi kerja cuma buat itu doang saudara. Percaya sama saya, kan saya juga kerja ya, lama lagi saya kerja. Kalau saudara yang masih di junior level, ngantor, kerja, mindsetnya cuman kayak begitu. Cuman mau ngambil aja dari company, nggak mau ada kontribusi apa-apa. Saudara nggak akan naik tinggi di mana-mana. Kenapa? Ini praktikal banget kok. Jadi ini bukan kayak soal jadi orang Kristen tuh. Enggak, ini praktikal banget. Kalau saudara nggak pernah bantu menyelesaikan masalah yang kompleks di kantor, siapa yang pernah lihat kemampuan saudara? Jangan marah kalau temen lu yang dipromosi. Karena temen lu yang lembur-lemburan tuh, abis-abisan bantu masalah perusahaan. Sementara kita pulang aja gitu aja. Jangan marah kalau ada orang lain dipromosi. Jangan marah sama Tuhan, jangan jadi murtad sama Tuhan. 8 tahun kerja gak pernah promosi, gaji begitu-begitu aja. Bukan Tuhan jahat. Tapi karena emang pemimpin gak pernah lihat kompetensi lu. Karena kerjanya cuma datang komplain doang. Datang ambil gaji doang. Gila ada masalah dikit resign, buka LinkedIn lagi. Ada masalah buka LinkedIn lagi, muter gitu aja. Saudara cuma akan dikenal sebagai orang-orang yang pindah-pindah kantor. Tapi gak pernah dilihat sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Karena pemimpin itu they solve problems. Makin kompleks masalahnya, makin bernilai orang itu dilihat. Karena hebat ya, mau ya dia ya ngurusin masalah ini. Bos gue aja gak bisa, tapi kok dia bisa. Jadi buat para teman-temanku yang masih junior, yang anak-anak baru masuk, walaupun kalian baru, jangan anggap pekerjaan kalian itu cuman kayak, apalagi zaman sekarang, setahu saya ya. Setahu saya sekarang anak-anak kerja cuma buat gitu aja. Saya rasa agak gak fair. Nah ini dia nih, kan banyak kita apalagi zaman sekarang, kita tuh menjadikan kantor itu tuh kayaknya tokoh jahat gitu ya. Ya kan? Di sosial media gitu kan. Kayak kantor jahat banget. Memang betul sayangnya kantor toksik, bos jahat memang betul. Tapi kan gak semua. Tapi kita generalisasikan semuanya, terus kita bilang kantor itu tempat yang gak baik. Akhirnya jadi gak fair menurut saya. Gimana dengan kantor-kantor yang masih oke, yang masih terus berusaha memberikan yang terbaik buat saudara. Bukan kan saudara makan dari situ. Saudara sekolahin anak saudara dari uang dari kantor. Kenapa malah jadi ngomongin kantor di belakang, kerja sembarangan. Menurut saya jadi gak fair. Dan kita ngomel bilang kantor yang gak fair, bisa-bisa kita loh yang gak fair. They already did their best to keep you in job. Supaya saudara bisa terus kasih makan anak istri saudara. Supaya saudara bisa nabung, supaya nanti dari S1 jadi S2. Karena saudara terus bisa punya gajian. They do their best. Terus kita sembarangan aja kantor. Menurut saya bisa jadi kita yang gak fair buat kantor, buat company. Itu sedikit perspektif. Ya.
Saya pengen kita di tempat ini sehat semuanya. Amin saudara. Kalau salah oke salah, saudara bisa resign cari tempat lain. Tapi kalau misalnya kantor saudara masih berusaha lakukan yang terbaik, udahlah. Ya, baru juga kerja 1,5 tahun, udah komplain. Oh, pada ketawa. Betul kan? Ya kan? Aduh 1,5 tahun mah belum dapat apa-apanya tuh. Udah pengen resign aja. Kecuali saudara di abuse di kantor. Itu beda cerita. Saya sampai saat ini, saya kalau kerja bukan yang terbaik, tapi saya berusaha selalu kasih yang terbaik. Saudara bisa kasih garis bawahi selalu. Banyak di tempatnya yang bisa kasih testimoni sama etos kerja saya. Saya kerja selalu usahakan berikan yang terbaik. Justru karena apa yang saya lihat dari Tuhan kita, saudara. Saudara tahu gak sih apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Itu tuh bukan cuman dia baik mengampuni dosa kita, tapi secara strategis itu menunjukkan, itu tuh simbol, tanda, bukti bahwa dia Tuhan yang punya kemampuan problem solving sangat tinggi. Kok pastor bisa ngomong gitu? Saya coba tanya balik sama saudara. Saudara pernah gak bertanya-tanya kenapa untuk tebus dosa manusia Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa gak jentikan jari aja sih? Kenapa gak, iya aku ampuni, amin, udah gitu aja. Kenapa sih harus dramatis amat mati di kayu salib? Karena saudara, Tuhan kita kan dia pegang ada yang namanya justice. Ya kan? Justice itu apa? Keadilan. Dia Tuhan yang adil. Menurut saudara, Tuhan punya integritas nggak? Kalau cuman maafin orang tapi kesalahan gak dihukum. Ini banyak orang yang salah lihat. Ih, Tuhannya orang Kristen gitu ya. Haus darah katanya gitu. Nah, pernah dengar? Tuhannya orang Kristen haus darah. Sampai untuk maafin dosa aja sampai harus ada yang dihukum kayak gitu. Karena yang salah memang harus dihukum, saudara. Itu keadilan. Kalau Tuhan gak kayak gitu, jangan percaya sama Tuhan yang sembarangan aja. Itu dia Tuhan yang sembarangan. Kalau dia sembarangan sama janjinya sendiri, dia bisa sembarangan sama kita. Dengan dia tetap bikin harus ada yang dihukum karena pemberontakan kita, umat manusia, itu justru bukti, itu tanda bahwa dia adalah Tuhan yang bisa pegang omongannya. Aku mau keadilan. Saat ada yang gak adil, harus tetap ada yang dihukum. Tapi ini dia briliannya Tuhan kita. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang dihukum? Saudara yang naik ke kayu salib? Saya yang naik ke kayu salib? Dia yang dihukum sendiri. Saudara, can you see the brilliance of it? Dia tetap menjaga keadilan itu. Tetap harus ada yang dihukum. Tapi dia penuh kasih karunia. Dia selamatkan kita. Dia bilang, aku sangat mengasihi manusia. Tapi keadilan aku tahu harus tetap ditegakkan. Biar aku aja yang mati buat gantikan manusia. Percaya gak percaya saudara? Salib itu yang bikin saya berusaha setiap kerja, saya coba kerja excellent. Dan saya harap saya bisa tularkan itu sama saudara hari ini. Setiap kali saudara lihat salib, saudara bukan cuman ingat Tuhan baik menebus dosa. Tapi itu tanda betapa hebatnya. Saudara bayangin level seperti apa tuh kemampuan problem solving kayak gitu. Dan kalau kita mau belajar dari murid Yesus, yuk saya mau ajak kita semua saudara di tempat ini mulai jadi problem solver di kantor. Ya, ikuti salib Kristus itu. Dia dengan briliannya bisa menyelesaikan masalah yang amat sangat kompleks. Bahkan masalah terbesar umat manusia. Diselesaikan dengan sangat elegan, saudara. Tuhan kita punya kemampuan, punya level problem solving setinggi itu. Harusnya kalau kita bilang kita muridnya, kita juga paling gak mau belajar. Amin, saudara. Kita mau belajar untuk juga punya level problem solving kayak Tuhan kita. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, makasih buat hari ini. Kalau kami boleh, Tuhan siapkan kami bukan cuma jadi kaya, tapi juga bisa kasih makna.
buat orang-orang dengan apa yang kami lakukan dalam pekerjaan kami. Roh Kudus bantu kami untuk jadi problem solver kalau kami mungkin selama ini ignorant, kami biasa aja di kantor, bahkan tanpa nggak sadar justru kami yang jadi nggak fair di kantor. Malah kami yang menzolimi kantor kami dengan attitude kami, dengan omongan-omongan kami di sosial media, di belakang bos kami. Kami minta maaf Tuhan. Roh Kudus bentuk kami, supaya kami bisa sama seperti Engkau Tuhan Yesus. Bukan cuman perilakumu, bukan cuman hatimu, bukan cuman kasihmu, tapi kualitas kerjamu, kemampuan problem solvingmu untuk bantu banyak manusia. Makasih banyak Bapak yang baik, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara yang mau jadi problem solver di kantor mulai besok sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara.